Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dalam podcast Politeknik Negeri Madura seri 10. Jadi podcast Poltera ini akan tayang terus berseri setiap hari Senin. Kali ini saya sengaja mendatangkan orang penting nih di tingkat mahasiswa. Orang yang mendapat mandat dari seluruh mahasiswa Politeknik Negeri Madura, dari 850 mahasiswa Poltera. Kita kenalan dengan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Madura tahun 2022. Oke, kita kenal langsung. Halo, Mas ya, Ayus ya? Ya, Pak. Mas Ayus ya, Ketua BEM Poltera tahun 2022-2023 berarti Mas Ayus ya? Periode tahun 2022 dan 2023. Iya. Oke. Pertama, selamat Mas Ayu sudah terpilih dan kemarin sudah dilantik ya, sebagai Ketua BEM Poltera. Gimana rasanya jadi Ketua BEM nih, Mas Ayu? Untuk rasa menjadi seorang pemimpin di kampus, untuk yang pertama itu rasa kaget ya, karena nggak pernah menduga bahkan jadi Ketua BEM. Untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak terpikirkan. Hanya saja dari teman-teman juga ada dukungan, ayo kita jalanin bareng-bareng supaya kita bisa membawa nama kampus dan juga nama organisasi masing-masing itu menjadi organisasi yang terbaik, khususnya di Poltera ini, Bapak. Oke, siap. Tapi siap kan memimpin BEM ke depan ini? Insya Allah siap, Pak. Mau nggak mau memang harus siap karena sudah terpilih mohon maaf sebelumnya, terima kasih kepada seluruh mahasiswa Poltera karena telah mempercayai saya sebagai pemimpin terbaru Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2022-2023 ini. Oke, selamat. Jadi karena Badan Eksekutif Mahasiswa Poltera itu merupakan ormawah atau organisasi mahasiswa yang tertinggi di Poltera gitu ya, Mas Ayus ya. Oke, pertama mungkin Mas Ayus, mungkin teman-temanmu waktu itu sudah milih nih, kamu sudah punya program visi misi, waktu itu pernah juga debat kandidat. Nah, sekarang saya pengen tahu nih, biar teman-teman mahasiswa juga tahu, nggak cuma mahasiswa sih, juga sivitas akademika, baik dosen, tenaga pendidikan, bahkan direktur juga bisa memahami dan tahu apa sih programmu di tahun 2022-2023 ini sebagai Ketua BEM di Poltera. Apa program-program BEM tahun 2022-2023? Ya, untuk program BEM kedepannya ini, yang pertama kita punya dari BEM sendiri. Untuk yang Kabinet Pro Sinergi ini ada program unggulan, Bapak, yaitu Portal Poltera. Di situ Portal Poltera itu untuk penamaannya nanti bisa kita sharing-sharing dengan teman-teman, untuk penamaannya juga bisa lebih baguskan gitu, Pak. Di situ isi dari Portal Poltera itu mengenai semua pengumuman dan juga hasil kreativitas mahasiswa atau karya mahasiswa itu bisa dituangkan di situ dalam bentuk makalah atau sebagainya, dan juga itu pusat informasi, Bapak, dari BEM untuk mahasiswa gitu, Bapak. Dan juga di situ untuk Portal Poltera itu bahasa dan juga program perkuliahan seperti tugas atau materi itu juga bisa dimasukkan di situ, Bapak, supaya dari mahasiswa Poltera ini lebih gampang untuk statement untuk memang ingin maju untuk demi Poltera ini, gitu, Bapak. Jadi nanti informasi-informasi, ruang diskusi untuk mahasiswa Poltera lah. Misal nanti ada apa ya? Misal ada mahasiswa nih pengen tahu proposal ada tugas nih, contoh tahun lalu seperti apa sih bentuknya gitu ya, bukan berarti mengopas ya, tapi melihat contohnya seperti ini, mungkin cara penulisannya seperti ini gitu ya. Nanti BEM akan membuat seperti atau pengumuman-pengumuman yang terkait dengan Poltera, mahasiswa, nanti BEM punya portal sendiri gitu ya, Mas. Iya, untuk program unggulan memang seperti itu, Bapak. Dan juga ada program Desa Mitra, ini kegiatan langsung dari BEM, khususnya dari BEM, dan juga nanti kolaborasi dengan seluruh ormawa itu untuk terjun langsung dengan masyarakat, khususnya di Kabupaten Sampang, Bapak. Membuat desa mitra gitu ya. Apa nanti kalau buat desa mitra, apa yang mau dilakukan di desa? Untuk statement atau ronde nanti kita untuk
ke desa-desa itu kita akan mengajar pengajaran kesehatan, dan juga dari teman-teman juga ada seperti latihan membaca, khususnya ada beberapa daerah di Kabupaten Sampang itu yang memang dari pemudanya itu tidak bisa membaca atau sekolahnya hanya lulusan tingkat SMP, Bapak. Oke, oke. Atau mungkin apa namanya Mas Ayu, kita kan di teknik nih. Teknik kan dikenal dengan kemampuan teknologinya gitu. Jadi mahasiswanya juga ya paling tidak yang tingkat 3, tingkat 4 itu sudah banyak ilmu yang didapat. Mungkin juga BEM ini saran ya, mungkin ya. Iya, Bapak. Mungkin BEM tidak hanya nanti fokus di latihan membaca ini, tapi juga memasukkan teknologi di situ gitu. Itu bisa mungkin ini ya, mungkin nanti itu kan Mas Ayus. Oke, itu program unggulannya hanya itu. Apa lagi? Program unggulan hanya itu, Bapak. Karena dari kami itu hanya program dari untuk mahasiswa dan untuk masyarakat, Bapak. Untuk periode sekarang. Untuk mahasiswa, untuk masyarakat. Iya. Dari mahasiswa untuk masyarakat. Iya, Bapak. Oh ya, oke, oke. Oke, Mas Ayus. Nih, tentu menjadi ketua BEM, menjadi pengurus organisasi, nggak hanya BEM ya, mau HIMA, mau UKM, itu kan nggak gampang gitu loh. Bapak. Selain tuntut untuk apa namanya organisasinya, program-program organisasi itu berjalan dengan baik, juga dituntut agar nilai akademiknya tidak turun, gitu. Jangan sampai nanti jadi ketua BEM tapi nilai akademiknya hancur. Iya. Nah, bagaimana nih tipsnya Mas Ayus dalam membagi waktu? Karena ini kan bukan hanya untuk Mas Ayus juga, nanti untuk teman-teman ya yang menyaksikan video ini nanti bisa mencontoh gitu bagaimana nanti memanajemen waktu, khususnya nih yang ada di organisasi mahasiswa di kampus. Silahkan Mas Ayus. Tip dari saya ya, yang pertama kita memang sudah ada untuk kewajiban. Yang pertama untuk kuliah, dan untuk organisasi itu khususnya kita ini hanya melatih diri untuk menjadi orang yang lebih baik dalam segi apapun. Jadi tipnya memang ketika kuliah kita kuliah terlebih dahulu, dan untuk organisasi ayo kita jalan bareng seperti itu. Tapi diusahakan, kalau pribadi saya sendiri itu mengupayakan memang untuk menyusun waktu itu tidak mudah, Bapak. Jadi bagaimana waktunya kuliah, hari efektif dari hari Senin sampai hari Jumat itu sampai jam 3. Berarti kita di hari efektif itu ada jam untuk kuliah kewajiban kita. Nanti organisasinya setelah itu, Pak. Ketika memang sudah mepet, kita harus meluangkan salah satunya seperti itu. Itu saya pribadi. Oke, itu tips ya dari Mas Ayus. Oke, Mas Ayus. Ya, kadang kan ada kebijakan kampus nih ya, kebijakan kampus yang ya namanya juga kebijakan itu kan menimbulkan pro dan kontra ya. Ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, saya pengen tahu nih Mas Ayus ke depan, bagaimana BEM di masanya Mas Ayus ini ya, metode yang digunakan untuk menyampaikan ya, misal ada yang nggak setuju nih dengan kebijakan Poltera, saya nggak setuju nih ya, bagaimana taktik atau metode yang akan Mas Ayus gunakan dalam menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada manajemen? Silakan Mas Ayus. Ya, sebelumnya untuk perihal kebijakan dari kampus ke mahasiswa, ketika seandainya ada kebijakan dari kampus dan itu turun langsung ke mahasiswa, sebab untuk dari BEM khususnya itu kita kaji terlebih dahulu. Apakah ini sesuai dengan peraturan seperti itu. Ketika sesuai, oke, kita sebarkan ke mahasiswa. Dan apabila ada kebijakan yang anggaplah melenceng itu dari peraturan atau sebagainya, itu kita kaji. Ketika sudah ada titik temu dari permasalahan itu, kita ajukan ke pihak kampus. Kita berbicara dengan baik, ini tidak sesuai dengan aturan yang ada seperti itu. Berarti mengutamakan dialog ya. Dialog dan musyawarah juga, Bapak. Oke, jadi nanti kalau ada kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan ya namanya juga kebijakan kan pro kontra ya, ada yang setuju, ada yang enggak, itu biasa. Tinggal bagaimana cara penyampaiannya. Tadi Mas Ayus mengatakan bahwa nanti ketika ada persoalan-persoalan seperti itu akan disampaikan secara dialog dan musyawarah dengan pimpinan di Poltera gitu ya. Oke, Mas Ayus,
Mas Ayus kan sudah sebelumnya kan di BEM nih ya, Iya Bapak. di BEM. Sebelumnya apa Mas Ayus jabatannya? Untuk sebelum yang sekarang ini dari internal, Internal, apa divisi itu ya? divisi hubungan koordinasi internal. Internal, oke. Apa yang jadi selama ini Poltera kan sudah semakin dewasa nih ya, sudah akan memasuki usia yang 10 tahun nih di bulan November besok. Tentu Mas Ayus sudah melihat nih di tahun sebelumnya, apa sih yang perlu menurut Mas Ayus dibenahi di Poltera terkait dengan organisasi yang ada di Poltera? Dan juga ini permasalahan apa yang diaspirasi oleh Mas. Betul ya, silakan. Dari semenjak saya masuk BEM itu, dari internal juga kita di BEM itu ada kegiatan atau proker itu evaluasi Ormawa. Jadi di situ seluruh Ormawa itu berkumpul jadi satu, menyampaikan permasalahan dan aspirasi dari mahasiswa itu akan disampaikan dalam forum itu Bapak. Untuk selama ini yang pertama itu parkir di gedung B. Ya. Parkir di gedung B. Kalau di gedung A sudah ada parkir ya. Iya. Dan juga kan sebelumnya parkir di gedung B itu belum ada. Jadi teman-teman itu yang mau parkir sepedanya kepanasan, hujan, juga kan itu butuh bagi mahasiswa. Tapi sekarang udah ini ya, parkirnya sudah dibangun ya. Ya, alhamdulillah sekarang untuk parkiran di gedung B sudah ada Bapak. Tapi tidak dibenahi lagi. Ya. Bertahap ya. Bertahap. Lagi apa persoalannya Yang kedua Mas? itu untuk dari teman-teman Ormawa itu ruang sekretaris. Ruang sekretariat. Itu di situ pengennya dari Ormawa itu seluruh Ormawa ingin memiliki ruang sekretaris ya Bapak. Dan juga pengen ada ruang pertemuan. Jadi ketika seluruh Ormawa itu ada pertemuan, di situ kita ngumpul bareng Bapak. Jadi kan selama ini belum ada ruang pertemuan, sehingga kita nyari tempat sendiri atau di luar kampus atau di kampus. Jadi butuh tempat sekretariat ya untuk teman-teman berkumpul seluruh Ormawa ya, baik BEM, IMA maupun UKM gitu ya. Oke Mas Ayus, ini nggak apa-apa biar nanti jadi perimbangan. Semoga tahun ini, karena memang persoalannya Poltera kan bertahap ya, gedungnya terus bertahap. Sejauh ini kita masih memiliki gedung untuk kuliah dan bengkel serta tempat untuk praktek. Ya nanti bertahap itu akan pasti itu dipikirkan untuk ruang sekretariat untuk Ormawa. Oke, terakhir Mas Ayus nih, apa pesan kepada seluruh organisasi yang ada di Poltera? Silakan. Pesan untuk seluruh organisasi atau Ormawa di Poltera ya, yang pertama saling menjaga dalam anggota dan juga jaga nama baik dari bendera masing-masing. Dan yang kedua yaitu kalian harus solid, bukan hanya satu bendera atau satu organisasi, tapi semua organisasi di Poltera, khususnya di Poltera. Karena kita memang beda berpendapat Bapak, tapi kita memiliki tujuan yang sama untuk Poltera dan jurusan masing-masing dan juga bendera masing-masing gitu Bapak. Oke, ini tadi terakhir. Paling terakhir. Poltera ini kan baru ya Mas Ayus ya, masih usia 10 tahun, perlu pengenalan kepada masyarakat, perlu dibangun pencitraan yang baik kepada masyarakat bahwa Poltera ini adalah kampus atau politeknik yang menjanjikan bagi masyarakat di Madura. Nah, pertanyaan saya nih Mas Ayus, apa peran BEM khususnya ya, dan organisasi lain di Poltera dalam ikut serta dalam membangun pencitraan kampus? Silakan. Untuk membangun pencitraan kampus. Nah, di sini keinginan atau pandangan BEM ke depan ini itu ingin menciptakan mahasiswa yang memang kreativitas dan memang memiliki karya, dan kreativitas memang penting ya Bapak. Kreativitas untuk mahasiswa sendiri. Nanti kita bawa dalam, contohnya bawa ke lomba seperti apa, ada mahasiswa yang memiliki kreativitas seperti ini, nanti kita bawa ke ajang yang lebih tinggi. Itu secara ideologis dan secara logis menurut kami Bapak itu juga sudah mengharumkan nama Poltera. Untuk target untuk periode depan ini kami ingin memfokuskan masalah kreatif mahasiswa Poltera dan kita bawa ke perlombaan
antar politeknik maupun kalau bisa ke internasional. Itu tujuan. Oke. Jadi nanti fokus di pembangunan prestasi di tingkat mahasiswa ya, sehingga itu nanti berdampak kepada nama baik Poltera. Nama baik Poltera. Oke, terima kasih Mas Ayus. Ya, Bapak. Sudah hadir di podcast kita, di podcast Poltera. Satu yang saya minta ke Mas Ayus sebagai Ketua BEM, tolong jaga nama baik Alma Mater Politeknik Negeri Madura. Terima kasih Mas Ayus, terima kasih semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Kalau kalian pengen ada narasumber yang diundang di podcast Poltera, entah itu siapa, silakan tulis saja di kolom komentar ya. Tulis siapa yang akan diundang dan apa yang akan dibahas. Atau kalian punya saran nih, tolong minggu depan bahas soal ini, nanti akan kita pertimbangkan. Tulis saja di komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.